datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Li Chuan Spas Bab 04. Bab 4. Saya pikir saya akan dapat melihat Li Chuan keesokan harinya, namun dia tidak muncul. Saya tidak memiliki harapan apapun darinya, apalagi keyakinan yang lancang. Dari apa yang saya tahu, kebaikannya adalah hasil dari pola asuh tertentu. Dia benar-benar tidak seperti itu terhadapku. Sejak pertama kali saya melihatnya, kesan utama saya tentang dia adalah bahwa dia halus dan sopan. Namun, lain kali saya melihatnya, saya harus mentraktirnya kopi untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Secara bertahap, 1 bulan berlalu. Tak seorang pun di shift malam pernah melihat Li Chuan lagi. Ada desas-desus bahwa dia telah mengunjungi kafe selama shift pagi. Saya tidak pernah pada shift pagi, jadi saya tidak bisa memastikan semua ini. Xiao Ye, di sisi lain, selalu mengambil shift pagi. Tapi keberuntungan tidak bersamanya dan dia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Bahkan untuk pelanggan lama, jika mereka tidak sering berkunjung, mereka akan dilupakan. Selain itu, jalan ini biasa disebut sebagai jalan keuangan. Pria tampan dan gadis cantik sama sekali tidak langka. Orang kaya ada di mana-mana. Lambat laun, percakapan Xiao Tong berubah menjadi mobil sport Porsche milik seorang pria paruh baya botak. Tempat parkir di dekat pintu semakin ramai setiap hari, sampai-sampai bos akhirnya memindahkan salah satu dari 2 tempat parkir cacat. Dia akan menghapus semuanya, tetapi Xiao Ye berdiri tegak dengan mengatakan bahwa tempat cacat harus ada. Itu mencerminkan wawasan luas dan kualitas batin manajemen Starbucks. Itu juga yang menjadi ciri khas kafe ini. Terbukti, Xiao Ye tidak mengerti sifat bisnis bosnya. Masih Xiao Tong yang memiliki ide untuk menyelamatkannya. Xiao Tong menyarankan agar tempat cacat juga bisa menjadi tempat parkir orang tua. Karena masih banyak pelanggan lansia di daerah tersebut yang mengendarai mobil. Dulu tempat bisa digunakan oleh orang tua dan orang cacat untuk parkir, sehingga menyelesaikan perselisihan. Xiao Ye tidak mengerti sifat bisnis bosnya. Masih Xiao Tong yang memiliki ide untuk menyelamatkannya. Xiao Tong menyarankan agar tempat cacat juga bisa menjadi tempat parkir orang tua. Karena masih banyak pelanggan lansia di daerah tersebut yang mengendarai mobil. Dulu tempat bisa digunakan oleh orang tua dan orang cacat untuk parkir, sehingga menyelesaikan perselisihan. Xiao Ye tidak mengerti sifat bisnis bosnya. Masih Xiao Tong yang memiliki ide untuk menyelamatkannya. Xiao Tong menyarankan agar tempat cacat juga bisa menjadi tempat parkir orang tua. Karena masih banyak pelanggan lansia di daerah tersebut yang mengendarai mobil. Dulu tempat bisa digunakan oleh orang tua dan orang cacat untuk parkir, sehingga menyelesaikan perselisihan. Xiao Ye tahu bahwa jika tidak ada tempat cacat, pemuda bernama Li Chuan itu pasti tidak akan pernah datang ke kafe ini lagi. Dia selalu menyetir ketika dia datang, yang berarti pekerjaannya jauh dari sini. Kakinya tidak nyaman, jadi dia tidak akan menggunakan begitu banyak usaha untuk berjalan untuk minum kopi. Plus, ada Starbucks di mana-mana di Beijing. Malam itu, Xiao Ye mentraktir Xiao Tong makan malam. Keesokan harinya, Xiao Tong memberitahu saya bahwa Xiao Ye minum terlalu banyak. Dia minum dan menangis pada saat bersamaan. Xiao Tong memberiku ringkasan malam itu sambil menghela nafas. Dia mengatakan bahwa Xiao Ye tidak bisa melepaskan diri dari emosi yang telah dia tenggelamkan. Dia diam-diam jatuh cinta padanya selama setengah tahun. Itu bodoh dan gila. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu siapa namanya. Saya awalnya ingin memberitahu Xiao Ye bahwa Li Chuan telah menurunkan saya malam itu. Atau mungkin memberitahunya bahwa namanya adalah Wang Li Chuan. Tetapi saya memikirkannya dan tidak membuka mulut. Saya sangat bersimpati dengan Xiao Ye, tapi Xiao Ye bukanlah teman saya.
Xiaoye sangat jarang mengambil inisiatif untuk berbicara denganku. Suatu kali, dia dalam suasana hati yang buruk dan saya membuat kesalahan mengumpulkan uang. Saya dicela dengan kejam olehnya, membuat saya merasa sangat tertekan. Bahkan semua orang di sini tahu bahwa dia sering melakukan kesalahan saat mengumpulkan uang dan takut dia bahkan menyentuh mesin kasir. Tidak perlu untuk tidak memaafkan saya karena hanya melakukan kesalahan sekali. Keesokan harinya, dia tahu dia telah berlebihan dan mentraktir saya kopi. Singkatnya, dia adalah orang yang sangat emosional. Tidak seperti saya. Sejak ibu meninggal lebih awal, saya sangat rasional dan tomboy sebagai seorang anak. Saya tidak mudah tergerak. Selama 1 bulan ini, saya harus mengikuti 3 ujian pertama sejak awal sekolah. Meskipun saya berusaha keras untuk menghafal kosakata, saya masih tidak menghabiskan cukup waktu untuk belajar dibandingkan dengan gadis-gadis lain di kamar asrama saya. Rata-rata saya hanya 65. Keterampilan mendengarkan saya hanya dapat ditoleransi dan saya tiba-tiba gagal dalam membaca intensif. 65 adalah nilai yang belum pernah saya temui selama karir saya sebagai siswa. Saya merasa malu dan terhina. Pada satu titik saya sangat putus asa, sedemikian rupa sehingga saya bahkan tidak ingin melihat teman sekelas di kamar asrama saya karena nilai mereka semua lebih tinggi dari nilai saya dan tidak terlalu peduli dengan nilai mereka. Hanya orang-orang seperti saya yang dites dari sekolah menengah daerah yang mengkhawatirkan setiap nilai. Tak satu pun dari mereka harus belajar setiap hari. Sebaliknya, mereka selalu pergi ke pesta, menonton film, dan berjalan-jalan di mal. Feng Jing'er adalah yang paling santai. Dia menghabiskan seluruh waktunya berkencan dan sering bolos kelas. Namun, dia memiliki nilai tertinggi di seluruh departemennya. Dia mengatakan jika dia bisa terus menjadi yang terbaik, pada akhir tahun dia akan mendapatkan 4 beasiswa berbeda. Beasiswa terbesar adalah Dana Hongyu. Dana itu diberikan kepada 10 siswa terbaik dari seluruh sekolah. Karena persaingannya sengit, semua beasiswa menggunakan nilai sebagai dasar. Saya sangat membutuhkan uang, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk bersaing mendapatkan beasiswa. Saya bukan murid yang baik, tetapi saya adalah putri yang baik. Saya akhirnya bisa mengirim uang ke rumah dan membantu membayar uang sekolah adik laki-laki saya. Dengan sisa uang, di luar biaya hidup, saya membeli Walkman dan lipstik. Bos Starbucks meminta karyawan wanita untuk merias wajah, jadi saya telah menggunakan lipstik Linking. Ketika saya akan mengembalikannya, dia berkata dia akan memberikannya kepada saya sebagai hadiah. Karena malu, dia juga mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah kedaluarsa. Semua riasan memiliki tanggal kedaluarsa. Anda harus selesai menggunakannya sebelum kedaluarsa. Dia juga menyarankan saya untuk tidak membeli riasan berkualitas buruk. Paling tidak, saya harus menggunakan olay. Saya membeli merek yang dia cemooh. Itu 10 yuan dan saya sudah berpikir itu sangat mahal. Namun, dia mengatakan bahwa warnanya cukup baik, cocok dengan kulit saya. Sepertinya rasa estetika saya tidak buruk. Saya bilang saya belajar cat air dari ayah. Dia menatapku tidak percaya dan tertawa. Saya harus memberitahu dia bahwa ayah saya berasal dari Shanghai, dikirim ke kota kecil untuk mengajar, dan kemudian tidak pernah kembali ke kota. Apakah itu berarti Anda masih memiliki kerabat di Shanghai? Kakek dari pihak ayah saya masih di Shanghai. Apakah kamu dekat dengan kakekmu? Untuk menikahi ibuku, ayahku bertengkar hebat dengannya. Dia tidak pernah kembali lagi, atau tetap berhubungan. Apa yang kakekmu lakukan? Aku tidak tahu. Malam setelah saya selesai mengikuti ujian ketiga, saya mengambil cuti dan tidak pergi ke kafe. Tiba-tiba, sekelompok besar pria datang ke kamar asrama. Saya hanya mengenali salah satunya, Lu Jie. Ternyata kamar asrama Lu Jie dan kamar asrama kami adalah asrama teman.
Saya telah melewatkan banyak kegiatan asrama teman. Dari perkenalan Ning An, sepertinya interaksi utama antara asrama teman adalah untuk pria mengajak gadis-gadis itu ke bioskop atau untuk para gadis untuk mengajari para pria cara menari. Tujuan kedua juga untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan persahabatan. Setelah bersosialisasi beberapa kali, hanya satu siswa laki-laki Departemen Matematika disebut Xiao Gao yang mendapatkan perhatian Wei Haixia. Kebanyakan pria mengejar Xiao Rui, dan tidak semuanya berada di dalam asrama teman. Akibatnya, Xiao Rui menjadi mudah untuk banyak hal. Misalnya, saya harus membawa air setidaknya 2 kali sehari dari ruang air panas di dekat ruang makan untuk digunakan mencuci di pagi dan malam hari. Xiao Rui tidak pernah membawa air panas. Seseorang selalu membawanya ke kamar asrama untuknya. Apalagi dia selalu membawa coklat di tasnya. Mereka semua adalah hadiah. Malam itu, saya pergi ke aula dansa sekolah di kampus timur untuk pertama kalinya. Lantai dansa kira-kira sebesar auditorium. Ada bola disko yang tergantung di atas, dan sebuah band di depan dengan seorang penyanyi yang kadang-kadang menyanyikan lagu-lagu romantis dan kadang-kadang rock to rock and roll. Dengan musik menyala, satu persatu, semua orang bergabung, berpegangan tangan, dan menari seperti monyet. Pria yang mengajakku menari bernama Xiu Yue, tahun ketiga Departemen Filsafat. Dia mengatakan bahwa di departemennya, Anda harus menjadi PhD. Untuk mencari pekerjaan, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar PhD. Jika saya mencoba menari sebagai olahraga, saya merasa memiliki bakat alami untuk itu. Saya suka berenang dan suka bermain voli. Saya juga mengambil kelas di Tai Chi sebelumnya. Jadi setelah satu malam, saya bisa belajar gerakan tarian dasar. Bermain adalah bermain. Belajar adalah belajar. Anda tidak dapat menggabungkan kedua hal ini bersama-sama. Jika tidak, Anda tidak bisa bermain dengan baik dan Anda tidak bisa belajar dengan baik. Dia dengan sungguh-sungguh menyarankan. Xiu Yue memenuhi syarat untuk mengatakan ini karena dia adalah kepala studi di departemennya. Sudah ada profesor yang memperhatikannya. Untuk masuk ke sekolah pascasarjana adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Oh, kudengar kamu sering bekerja paruh waktu di luar. Selama Anda memiliki cukup untuk digunakan, itu harus baik. Jangan mengorbankan studi Anda untuk bekerja. Dia berkata, oh, meskipun saya tidak berada di Departemen Bahasa Asing, saya telah lulus tingkat ke-8 dalam bahasa asing. Ini sebanding dengan jurusan bahasa asing. Meskipun, kemampuan bicaraku tidak terlalu bagus, terutama jika menyangkut konstanta retrofleks. Benar-benar, saya bilang. Ya, setiap pagi, saya meletakkan kerikil di bawah lidah saya untuk berlatih menggulungnya. Dia berkata dengan ekspresi tekad yang tak tergoyahkan, benar, maukah kamu pergi ke kelompok latihan berbahasa Inggris pada Jumat malam? Tidak. Di mana itu? Taman Kampus Barat. Dia heran bagaimana seseorang yang belajar bahasa asing tidak pergi ke kelompok latihan berbicara bahasa Inggris. Apakah kamu bebas Jumat malam ini? Kita bisa pergi bersama. Setelah berlatih bahasa Inggris kita bisa menonton film bersama Lu Jie dan yang lainnya. Kita bisa menonton sepanjang malam. Minggu depan adalah ujian tengah semester. Saya harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Lain kali, jangan selalu berpikir untuk belajar. Anda membutuhkan keseimbangan. Apalagi saat itu waktu ujian. Saya harus bekerja. Kalau begitu lain kali. Dia tersenyum tipis dan tidak bersikeras lagi. Setelah menari, semua orang menuju ke aula video di jalan untuk menonton film sambil makan biji bunga matahari dan minum soda. Kegiatan asrama teman akhirnya usai setelah nongkrong hingga pukul 1 dini hari. Sepanjang waktu, pikiran saya syarat dengan kekhawatiran tentang nilai saya. Setelah itu, saya bangun jam 5 setiap pagi untuk menghafal kosakata. Selain bekerja dan kuliah,
sisa waktu saya habiskan untuk belajar. Di bawah lampu jalan musim gugur, saya menyaksikan cuaca menjadi dingin. Karyawan kafe memiliki rehat kopi selama 10 menit setiap 4 jam. Sehari sebelum ujian, saya mengambil secangkir kopi dan duduk di pojok dekat jendela. Saya menyaksikan siulan angin musim gugur menyapu jalan-jalan. Lampu jalan menyinari beberapa pejalan kaki yang dengan santai berjalan di jalan. Saat aku perlahan meminum kopiku, seseorang tiba-tiba berjalan ke arahku. Saya melihat Li Chuan sekali lagi. Kali ini, dia mengenakan pakaian gaya barat. Jaket coklat, sweater turtleneck hitam, dan celana jeans pudar. Wajahnya yang bersih sangat putih. Demi hati dan nafasku, aku tak berani menatap wajahnya lebih dari 1 kali. Sepertinya dia baru saja mandi, uap samar keluar dari seluruh tubuhnya. Dengan rambutnya yang basah dan kaku, dia bisa membuat iklan gel rambut pria. Saya tiba-tiba teringat kata kosakata yang saya hafal hari ini, gagah. Saya tidak tahu mengapa semua orang di sini memanggilnya pemuda berjas. Orang-orang berjas dapat ditemukan di mana-mana. Istilah yang lebih cocok adalah pria modis. Seharusnya laki-laki, karena ada banyak pria muda yang modis di jalanan, tapi dia memiliki seorang sarjana tambahan. Hai, dia berkata, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Apakah kamu keberatan aku duduk di sini? Dia menunjuk ke kursi di sebelahku. Tidak, tidak. Silakan duduk, saya akan membawakan kopi untuk Anda. Apa yang Anda inginkan untuk hari ini? Saya tidak menunggu dia menjawab sebelum dengan cepat menambahkan, kali ini saya yang traktir. Terima kasih sudah mengantarku malam itu. Saya segera beralih menggunakan bahasa Cina karena, meskipun pidato saya tentang kopi cukup bagus, saya mungkin akan membodohi diri sendiri dengan hal lain. Ah, jangan sebutkan itu. Anda duduk, saya pergi mengambil kopi sendiri. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya sambil meletakkan tas komputernya di kursi. Aku tidak butuh apa-apa. Saya sedang rehat kopi dan harus segera kembali bekerja. Dia berjalan untuk membeli kopi dan saya melihat dia membayar dan kembali. Mana kopimu? Saya bertanya. Rekan kerja Anda bersikeras membawakannya untuk saya. Meskipun dia tidak menunjukkan apa-apa di wajahnya, nadanya sedikit malu. Xiao Ye mungkin terlalu perhatian, membuatnya tidak bahagia. Aku berbalik dan, tentu saja, melihat wajah Xiao Ye benar-benar merah. Ini mungkin pertama kalinya dia melihat Li Chuan dalam beberapa bulan ini. Xiao Ye membawakan kopi itu kepada kami dan menatapku dengan penuh arti. Memahami, saya berkata, lihat, waktu istirahat saya sudah habis. Ini Xiao Ye, Ye Jingwen. Seorang siswa berprestasi di Departemen Cina Universitas M. Dia bisa melafalkan lagu penyesalan abadi, dan bahasa asingnya sangat bagus. Dia mendapat 2.200 di GRE-nya. Dia tersenyum lembut, kafe ini menyembunyikan bakat. Nona Ye, maaf telah merepotkan Anda untuk membawakan kopi untuk saya setiap saat. Saya santai, jelas bahwa dia bukan orang yang menyendiri. Dia tahu tentang Xiao Ye. Aku berdiri dan segera pergi ke kasir untuk mengambil alih pekerjaan Xiao Ye. Saya melihat Xiao Ye duduk dan mengobrol dengannya. Dia bahkan tertawa beberapa kali. Senyum malaikatnya tak tertandingi. Saya merasa berterima kasih padanya. Dia duduk selama setengah jam dan kembali ke konter dengan wajah kemerahan. Xiao Tong datang untuk mengolok-oloknya. Sekarang kamu akhirnya tahu siapa namanya. Beritahu kami, anak laki-laki jagoan apa dia? Dia sangat kaya meski masih sangat muda. Xiao Ye berkata, saya tidak tahu. Aku tidak bertanya. Kamu bahkan tidak menanyakan nama belakangnya. Tanyaku, dia bilang itu Wang. Itu saja. Apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu. Kami hanya orang asing, mengapa saya bertanya dengan detail seperti itu?
Xiao Tong ingin terus meminta lebih, tapi Xiao Ye tiba-tiba berbalik ke arahku dan bertanya, Xiao Qiu, apakah kamu mengenalnya? Tidak, jangan bohong. Dia mengambil inisiatif untuk mencari Anda. Jelas dia mengenalmu. Tentu saja dia mengenalku. Saya pernah menumpahkan kopi padanya. Apakah kamu tahu siapa namanya? Jangan. Tidak tahu. Karena dia tidak ingin mengatakannya sendiri, lalu mengapa saya harus mengatakannya untuknya? Xiao Ye menatapku dengan curiga, jelas tidak mempercayaiku. Dia kemudian memunggungi saya dan berpikir sebentar sebelum tiba-tiba berbalik lagi dan dengan dingin bertanya, tidak mungkin kamu memperhatikannya, kan? Apa maksudmu? Aku tidak peduli. Saya selalu berpikir bahwa gadis pedesaan benar-benar tulus. Sepertinya tidak seperti itu. Anda benar-benar memiliki keterampilan untuk merayu pria. Suaranya sangat rendah, sangat manis, tetapi diucapkan melalui gigi yang menggertakkan gigi di sebelah telingaku. Dia kemudian tiba-tiba tertawa. Aku mengangkat kepalaku dan melihat Li Chuan berjalan ke konter di depanku. Hai, kata Xiao Ye. Hai. Dia menatap kami dengan bingung. Baik Xiao Ye dan aku berdiri di belakang mesin kasir dan dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Ten. Wang, apakah kamu mau kopi? Tanya Xiao Ye dengan manis. Ya, tanpa gula, oke. Dia berkata. Saya tiba-tiba berkata, Pak Wang, apakah kamu bebas malam ini? Dia melihat ke arahku. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Bisakah aku memintamu untuk pergi ke bioskop? Saya melanjutkan. Dia menatap kosong sebentar, menonton film. Kapan? Jam 12. Oke. Anehnya, dia menjawab dengan cepat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.